Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 2 Ngadilangkung Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua ibu kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika beliau mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Ini Bu Ase, saya mau wawancara kepada Ibu selaku Ibu kan kepala sekolah di sini. Nah, sehubungan dengan ini Bu, pengambilan keputusan yang biasanya Ibu hadapi di sekolah ini mengenai kasus-kasus yang ada. Bagaimana Bu Ase dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus itu masuk dalam dilema etika atau kasus itu masuk dalam rujukan moral, Bu Ase? Iya, gini Bu Kusnul ya, pekerjaan kita ini kadang-kadang memang pada saat-saat tertentu kita dihadapkan pada suatu keadaan, suatu dilema. Namanya dilema itu adalah pilihan ya, pilihan yang sangat sulit. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan pada satu kondisi yang seperti itu, di mana kita akan sangat sulit mana yang akan kita pilih dari pilihan yang terbaik. Memang kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang seperti itu dan itu sangat sulit sebenarnya ya. Akan tetapi kita harus bisa menghadapi kondisi, menghadapi dilema tersebut, menghadapi kondisi yang sulit itu. Karena bagaimanapun kan tetap harus memilih kan, ya, dari dua pilihan yang sulit itu kita tetap harus memilih. Seperti itu. Iya, memang dibingungkan dengan kepentingan yang sama-sama benar. Iya, ya, karena itu dua kepentingan yang sama-sama positif lah katakanlah begitu ya, sama-sama positif. Dan bagaimana nanti kita bisa mengambil keputusan itu, dilema kita agar tidak menjadi dilema. Nah, namanya dilema gitu. Iya. Terus dari situ Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu ambil dalam menangani masalah seperti itu ya? Kalau untuk persoalan-persoalan situasi yang sulit itu Bu, tentu kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Saya sendiri itu tidak boleh gegabah, artinya tidak boleh setiap sesuatu itu tiba-tiba harus saya ambil keputusannya. Nah, oleh karena itu ketika ada suatu persoalan, katanya suatu permasalahan, itu tentu bagaimana kita harus bisa mengambil langkah-langkah keputusan yang akan kita ambil nanti, supaya keputusan yang kita ambil nanti itu bisa diterima oleh semuanya. Nah, di sekolah itu kan ada guru, ada tenaga PTT yang lain, misalnya ada penjaga, ada tenaga administrasi dan yang lain. Nah, nanti ada wali murid juga ya? Iya, ada wali murid, ada anak-anak. Nah, dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu tentunya juga di lembaga itu kalau kita mengatakan dari personal kita sebagai seorang guru itu, kalau di tingkat SD ya, kalau di tingkat SMP, SMA itu strukturnya kan banyak. Mungkin dari kepala sekolah itu ada wakilnya, waka apa. Tetapi kalau di SD kita ini kan tidak ada. Oleh karena itu, tapi kan di SD itu ada guru senior, ada yang masih junior, ada juga yang GTP atau PDT. Nah, oleh karena itu pada saat kita dihadapkan pada satu kondisi yang sulit itu, saya tidak bisa mengambil langkah sendiri, saya harus berbicara dengan teman-teman guru ya, dengan yang senior, ya dengan junior. Kita bertemu bersama ya, kita bicara bersama untuk bagaimana nanti supaya dilema
dan pilihan yang sulit itu bisa kita selesaikan, bisa diterima oleh semuanya. Jadi kan sulit ya, kalau sesuatu yang sulit nanti kalau tidak bisa diterima semuanya, nanti otomatis akan menimbulkan dampak yang lain lagi kan. Yang kita khawatirkan yang seperti itu kan Bu Husnul ya. Betul, Bu. Kemudian hal-hal apa saja ya Bu ya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema seperti itu? Hal yang efektif tentu saja pada saat kita ada satu persoalan ya, ada satu permasalahan, itu tentu kita harus sesegera mungkin, kita harus artinya apa ya, mengumpulkan teman-teman semuanya, kita berbicara bersama, kita sharing bersama apa langkah yang harus kita ambil. Nanti kita dari yang disampaikan oleh teman-teman itu kita inventarisir, kita tampung, kita kita lihat solusi-solusinya, prioritasnya yang mana, yang nanti di posisi paling atas di mana, berikutnya dari situ kan kita tahu. Kalau misalnya saya yang istilahnya ya, yang mengambil keputusan sendiri kan pendapatnya hanya dari saya kan begitu ya. Tetapi kalau saya menampung dari teman-teman, oh pendapat A, pendapat B, pendapat C, nah itu kan banyak sekali, banyak masukan-masukan, dan dari masukan-masukan itu saya tampung, saya inventarisir, dan akhirnya nanti mana yang nanti akan kita ambil keputusannya. Dan itu pun tidak semata-mata saya sendiri Bu Husnul, tidak kemudian saya langsung saya putuskan, tetapi saya sampaikan dulu kepada teman-teman, baru nanti itu menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama. Tidak ada masalah lagi ya Bu ya. Iya. Terus dari seperti itu Bu, kira-kira adakah tantangan pada waktu itu Asin mengambil keputusan seperti itu? Tantangan yang muncul? Ya pasti ada Bu Husnul tantangannya itu ya. Karena apa? Karena manusia itu kita secara pribadi punya karakter bermacam-macam kan gitu ya. Saya punya karakter berbeda dengan Bapak Ibu guru yang lain. Buat Bapak Ibu si A, si B juga memiliki karakter yang berbeda, banyak sekali karakter yang berbeda itu. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda itu, bagaimana nanti kita bisa istilahnya menampung semuanya itu dengan segala permasalahan yang ada. Kemudian nanti kita juga istilahnya begini Bu Husnul, permasalahan itu harus kita lakukan dengan istilahnya itu, kalau dulu saya pernah personal approach gitu ya, pendekatan pribadi seperti itu. Jadi kan artinya apa, kita dari hati ke hati, kemudian jangan sampai nanti persoalan itu bisa menyinggung satu dengan yang lainnya. Artinya jangan sampai ketika ada teman yang memiliki satu persoalan, teman itu merasa terhakimi gitu, merasa terhakimi lah. Oleh karena itu memang itu perlu satu sikap bijaksana, satu sikap dewasa, baik dari pimpinan maupun dari teman-teman yang lain, untuk melihat sebuah persoalan itu seobjektif mungkin ya. Kita tidak boleh untuk persoalan itu secara subjektif, itu jangan sampai, karena itu nanti juga membuat rasa tidak nyaman. Keren sekali. Begitu Bu Husnul. Keren sekali. Terus ini Bu, pada waktu ada kasus seperti itu, tindakan itu apa itu ada jadwal khusus untuk menyelesaikan, atau perlu rapat, tempat yang ditentukan, atau memang harus segera diselesaikan dengan spontan dan
langsung kita harus menyelesaikan masalah itu, misalnya ada kasus apa? Ya begini Bu Kusnul, kalau persoalan itu kayaknya loh ya, persoalan itu kayaknya tidak bisa dijawab kan gitu ya. Kita tidak tahu bahwa sebuah persoalan itu akan muncul, kan orang tidak tahu ya, tiba-tiba teman kita memiliki sebuah persoalan ya, tiba-tiba teman kita juga memiliki sebuah persoalan lagi. Nah itu tidak bisa dijadwal ya, tidak bisa dijadwal, tidak bisa diagendakan itu. Akan tetapi pada saat ada sebuah persoalan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana persoalan itu bisa terselesaikan sesegera mungkin ya, secepat mungkin selesai, karena dengan persoalan yang secepat mungkin selesai, nanti persoalan bisa selesai, teman yang mengalami persoalan tersebut juga bisa istilahnya terselesaikan, teman-teman yang lain pun tidak terkena imbas dari persoalan yang dihadapi oleh teman kita. Nah, maka saya katakan tadi tidak ada jadwal ya, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Manakala persoalan itu muncul ya segeralah kita selesaikan, entah nanti waktunya kapan, kemudian nanti di mana kita menyelesaikannya itu. Nah, itu saya kira semuanya nanti bisa mengalir ya, mengalir karena ya itu tadi, pasti teman-teman pun juga seperti itu. Teman-teman juga akan menginginkan setiap persoalan itu bisa sesegera mungkin, sehingga apa? Tidak ada yang terdampak dari persoalan itu, dan teman yang mungkin ada persoalan, mungkin dari saya, Bu Kusnul atau teman-teman yang lain, itu bisa sesegera mungkin menerima solusi dari persoalan. Karena kita juga tidak tahu juga Bu ya, biasanya muncul lagi kasus baru, permasalahan lagi yang butuh pemikiran lagi, sehingga sudah bertumpuk-tumpuk kalau kita sampai tidak segera menyelesaikan. Betul Bu Kusnul, karena ya namanya persoalan namanya hidup ya, persoalan itu ya akan selalu muncul, baik mengenai pribadi kita, pekerjaan kita ya, bersinggungan dengan pekerjaan, bersinggungan dengan pribadi, itu akan muncul buahnya sekali, karena ya itu tadi, semua dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan cara menyelesaikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya, kalau ada persoalan segera kita atasi, sehingga kalau ada persoalan lagi, persoalan yang awal itu tidak sampai tertumpuk dengan persoalan-persoalan yang lain. Nah kalau tidak seperti itu Bu Kusnul, pasti mungkin Bu Kusnul sendiri kok tidak diselesaikan, mesti tanda tanya, seperti itu, tidak mau melakukan apa-apa nggak berani juga. Iya betul, mau bertanya kok apa ini belum diselesaikan, sudah muncul lagi, belum diselesaikan muncul lagi. Nah oleh karena itu ya memang kita butuh kerjasama. Tapi juga saya perlu diingatkan Bu Kusnul ya, saya juga butuh diingatkan oleh teman-temanku, misalnya persoalan yang kemarin belum diselesaikan misalnya, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi, koordinasi juga. Pasti tidak Kusnul, karena komunikasi itu juga yang sangat penting. Kemudian ini Bu, kira-kira apa faktor-faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan itu? Apakah ada orang-orang yang membantu Ibu, atau memang secara komunikasi kerjasama semuanya? Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan ini? Iya, untuk persoalan-persoalan itu saya kira juga perlu Kusnul ya, perlu kita berbicara bersama supaya persoalan-persoalan yang kita hadapi itu mudah diselesaikan. Jadi semua warga ya, utamanya guru yang setiap harinya kita. Iya, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam arti apa ya? Kita tidak boleh secara vulgar untuk
penyelesaian persoalan itu, tapi ada prinsip kehati-hatian juga, karena jangan sampai persoalan yang sebenarnya tujuan kita baik ya, tujuan kita baik, tapi kemudian tidak belum tentu nanti bisa orang menerima baik apa yang nanti kita anggap baik itu, ya. Belum tentu orang Iya. lain. Nah, saya sendiri kalau misalnya ada satu persoalan itu, ya tentu Bu Gusnul, mungkin saya juga harus langkah-langkah apa sih ya cara saya nanti untuk menghadapi persoalan itu, ya dalam arti apa ya, saya harus mencari solusinya, sumbernya siapa, nanti katakanlah mungkin ada yang lebih orang yang bisa saya minta pertimbangan, misalnya di luar itu ada persoalan seperti ini, kemudian nanti pertimbangannya apa, pernah mengalami kasus seperti ini, pernah mengalami kasus seperti ini, pertimbangannya bagaimana. Jadi Bunda ini bersifat terbuka, siapa saja yang memberikan saran. Iya, saya ingin persoalan itu istilahnya terbuka, dalam arti terbuka itu bukan kemudian kok terus kita florkan, bukan, tetapi menerima masukan. Saya menerima masukan manakala itu baik untuk persoalan yang kita hadapi, apa salahnya, ya. Jadi kan artinya apa ya, semua punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan tetapi keputusan kan nanti ada di tangan saya, karena keputusan ada di tangan saya, paling tidak nanti saya harus mencari referensi bagaimana sih supaya persoalan itu, ya, aturan-aturannya itu apa, ya, aturan-aturan yang kita pakai apa, kemudian solusi-solusinya apa, nanti kita sampaikan dasarnya itu apa, ya, sehingga lebih jelas. Kalau kita menyampaikan seperti itu kan enak, artinya saya tidak secara pribadi, kemudian teman-teman juga saran-saran kita terima semuanya, sehingga legowo kalau itu ya, bahasa Jawanya legowo. Iya, nanti bisa menerima, tidak membuat beban, kemudian kita juga tidak istilahnya teman itu juga tidak terbebani. Dari apa yang kita lakukan hari ini Bu Asih, kira-kira pembelajaran apa ya yang dapat Ibu petik dari kegiatan menangani kasus dilema? Ya, kalau pembelajaran yang bisa kita ambil ya hikmah dari dilema-dilema seperti itu, bahwa persoalan itu akan muncul setiap saat, kan begitu ya Bu Kusno. Persoalan bisa muncul sewaktu-waktu, kapan dan di mana saja. Tetapi bagaimana kita mengatasi persoalan yang kita hadapi itu sesegera mungkin, secepat mungkin, sebijaksana mungkin, dan bisa diterima oleh seluruh warga sekolah ini dengan legowo lah istilahnya, dengan lega, dengan segala keterbukaannya, dengan bisa menerima semuanya itu tanpa ada beban di belakang. Itu saya kira itu, sehingga nanti sehingga kita ini berjalan, bekerja karena nyaman, merasa nyaman, bekerja merasa damai, merasa terlindungi, supaya nanti tidak ada pihak-pihak nanti yang saling menyalahkan. Karena yang kita butuhkan bekerja itu apa? Nyaman. Ya, nomor satu kita bahagia, kan seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan nanti teman-teman itu kan percaya, oh ternyata kita kalau menghadapi sesuatu kita bisa berkomunikasi, kita bisa sharing tanpa ada beban yang ada di hati. Dengan mudah, iya. Dengan begitu kan enak, ya. Enak nanti persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak akan kita tutup-tutupi. Keren sekali Bu. Hari ini saya dapat ilmu banyak sekali.
Itu ya Bu Kusnul ya. Dengan wawancara ini semoga ini Bu, saya bisa mengambil ilmu dari Ibu, dan juga untuk saya seperti saya dengan teman-teman yang guru-guru muda bisa mengambil keputusan yang bijaksana seperti itu. Insya Allah bisa, saya yakin Bu Kusnul pasti bisa, tapi semuanya memang melalui proses yang panjang dan tidak boleh lelah. Iya, karena hidup itu proses yang sangat panjang yang harus kita lalui. Begitu Bu Asih, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, ilmunya dan pengalamannya sangat keren sekali. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat bagi diri saya juga teman-teman yang lain. Dari apa yang disampaikan Ibu itu contoh atau teladan bagi kami semua. Sama-sama, insya Allah. Amin amin. Mudah-mudahan kegiatannya lancar ya Bu Kusnul ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Bun, hari ini saya mengganggu aktivitas Bunda deh. Iya monggo, tidak apa-apa, selagi saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Terima kasih Bun, saya mau melakukan wawancara kepada Bunda selaku Bunda ini kan kepala sekolah di SD Gilem 2 ini. Ya. Sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah ditangani Bunda. Nah, di sini kan banyak kasus Bunda yang terjadi. Jadi apakah itu kasus itu nanti masuk dalam dilema etika atau kasus itu masuk dalam rujukan moral seperti itu Bu. Bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya. Memang kalau di sekolah atau di suatu lembaga itu ya pasti masalah itu pasti ada. Entah itu masalah dari orang tua, dari siswa, dari guru, bahkan mungkin dari keluarga guru pasti ada ya. Kalau untuk mengidentifikasi ya kita memang memilih mana kasus-kasus itu yang termasuk dilematis atau itu termasuk kasus moral. Itu mungkin sebagai kepala sekolah kami itu secara mungkin nggak terus terang ya diam-diam pasti mengidentifikasi permasalahan itu. Gitu ya. Iya. Karena memang banyak juga sih kasus-kasus yang betul. memang perlu pemikiran yang panjang gitu ya. Betul. Terus dari kasus-kasus tersebut kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil dalam menangani corona seperti itu? Iya. Kami di sini, saya di sini tidak sendiri ya. Kami di sini itu saya anggap tim kerja, bukan wah saya kepala sekolah harus menyelesaikan semua sendiri, tidak bisa seperti itu. Saya di sini mesti mengajak teman-teman guru untuk bermusyawarah hal apa saja, tidak hanya pembelajaran atau mungkin masalah gaji atau masalah rumah tangga, semuanya kami musyawarah, kami omongkan sehingga kalau mereka itu punya masalah apa kami segera tahu, dan ketika masalah itu kami ketahui kenapa sih misalnya kok orang ini atau guru ini seperti ini, kami selalu cari tahu lewat teman-teman guru yang lain. Setelah itu iya kita cek sumbernya, terus permasalahannya itu berat ringannya seberapa. Nah, kalau misalnya saya sendiri kira-kira masih bisa menyelesaikan ya saya selesaikan sendiri. Tapi kira-kira kalau saya sudah agak berat ya nanti kalau saya ngambil keputusan seperti ini ya kalau cocok kalau tidak, maka kami akan mencari informasi dari semua guru yang ada. Terutama guru-guru yang memang kita bisa ajak bicara dulu, kita ajak ngomong-ngomong bagaimana sih ini sebenarnya. Mereka pasti akan memberikan masukan-masukan yang saya sendiri nggak tahu sebenarnya ya, sehingga kami punya bahan yang lebih banyak. Jadi ditampung dulu. Iya, beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lain mungkin dari penjaga juga itu kami terima. Akhirnya itu untuk mengidentifikasi sekaligus nanti kita mengambil langkah penyelesaiannya. Iya. Objektif jadinya kan. Iya. Sumbernya banyak ya. Karena pendapat saya belum tentu benar juga. Betul, ya. Menurut mereka ternyata kan seperti itu. Kemudian Bu, dari hal-hal tersebut
yang paling efektif untuk menyelesaikan seperti itu bagaimana ya? Kami biasanya kalau masalah pribadi ya, masalah pribadi dari guru misalnya, setelah kami tampung beberapa pendapat, ya kan yang saya ngomong. Nah, guru itu kami temui secara individu, enggak secara umum. Ini kan kasihan, karena masalah itu belum tentu masalah pembelajaran atau masalah sekolah saja. Masalah bisa juga dari keluarga mereka. Nah, makanya setelah kami menggali semua permasalahan dan mestinya saya harus ambil jalan yang bagaimana, maka guru tersebut kami panggil secara individu. Kita ajak ngomong-ngomong, misalnya saya beri solusi seperti ini bagaimana, seperti sehingga seolah-olah guru itu bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa harus melibatkan banyak orang. Kan ya malu tuh kalau kadang-kadang permasalahan dia itu kalau diketahui orang lain kan malu gitu. Tapi sebenarnya saya itu mencari solusi sudah berasal dari teman-teman guru yang lain gitu sebenarnya. Dari latar belakang ya, biar permasalahan gitu. Betul, biar dia itu merasa terselesaikan tetapi nyaman gitu loh itu ya, utama, biar nyaman dia, karena nyaman itu menurut saya nomor satu. Nyaman, kerasan, tenang di sekolah itu bagi saya nomor satu. Perkara uang atau apa itu nomor yang lain ya. Iya, yang penting nyaman. Saya kerasan di sekolah, alhamdulillah itu yang kami harapkan di sekolah itu seperti itu. Karena nyaman itu memudahkan untuk melakukan kegiatan Apa saja, menggerakkan mereka dengan bagaimanapun. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan siapa saja loh ya, tidak hanya nyaman dengan kepala sekolahnya loh ya, nyaman dengan bapak ibu guru yang lain, baik yang PNS atau yang bukan PNS, merasa nyaman, tenang seperti keluarga, mereka akan mudah sekali digerakkan. Sumber daya mereka itu sangat besar, cuma ya itu tadi, nyaman nomor satu. Betul, memang kenyamanan itu yang utama untuk melakukan suatu kegiatan biar berjalan lancar. Betul. Selama ini dalam menangani kasus-kasus tersebut kira-kira ada tantangannya, Bu? Jelas Bu, pasti ya. Setiap permasalahan itu pasti ada tantangannya, karena kan kadang-kadang gimana ya, saya itu bisa mengorbankan diri saya sendiri dulu ya. Iya, saya bisa mengorbankan diri saya sendiri dulu demi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena ini sudah memang berulang-ulang kali saya alami. Misalnya ada kasus yang ketidakrukunan, mungkin dari siswa atau wali murid ya, atau dari guru. Maka saya seolah-olah saya mengorbankan diri dulu. Iya, itu memang dari saya permasalahan ini misalnya ya. Dengan saya mengorbankan diri dulu itu saya menggali berbagai informasi tadi ya, sudah menggali itu. Untuk mengorbankan diri itu menggali dulu, tanpa menggali kita nggak bisa seperti itu. Kemudian dari pengorbanan saya tadi akhirnya mengarah ke penyelesaian apa penyebab ketidakrukunan ini. Evaluasi dulu lah. Iya, ternyata alhamdulillah berulang-ulang kali saya lakukan seperti itu kok. Alhamdulillah ada hasilnya, baik itu siswa atau wali murid atau guru, alhamdulillah. Jadi ada proses yang harus dilalui. Nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk kita misalnya menjas misalnya ya, nggak bisa. Kita tuh harus berhari-hari dulu menggali informasi yang benar, yang betul ya, bukan informasi asal-asalan saja. Alhamdulillah bisa dari wali murid bisa terselesaikan, dari guru juga bisa. Akhirnya kan kita tercipta kenyamanan. Terus dari itu pada waktu kita mau menyelesaikan suatu masalah itu, Bu, ya, itu kira-kira apakah ada jadwal khusus atau tempat khusus nantilah saya menyelesaikan, ataukah langsung bila sesuatu terjadi suatu masalah langsung diselesaikan? Sebenarnya kalau saya ya langsung cari informasi, karena kalau menunggu malah nanti tahun depan atau bulan ini
ya salah nggak selesai. Namanya anak-anak misalnya kalau bertengkar kan, kalau sekarang ini kan pakai WA ya bertengkar ya, anak-anak pakai WA bertengkar, iya, terus akhirnya ya kami langsung aja ada laporan dari guru, laporan dari wali murid, dari anak-anak sendiri kok seperti ini, langsung kita selesaikan. Kalau misalnya hari itu bisa selesai ya alhamdulillah kita selesaikan hari itu, tetapi kita sebelumnya memang harus cari informasi dulu. Untuk menyelesaikan sesuatu kita perlu bahan lah, misalnya kalau seperti hakim kan dasarnya apa, dasar yang utama untuk menyelesaikan itu loh apa, kita cari dulu yang betul-betul mendasar sehingga diterima semua. Jadi langsung ya. Tidak sampai menunggu muncul kasus baru enggak. Langsung kalau saya langsung itu dalam artian gini ya, enggak langsung terus ada kasus sesuatu dan misalnya antar wali murid terus tiba-tiba kita dudukkan, tidak. Langsung tuh maksud saya langsung mencari informasi dulu, penyebabnya apa, terus nanti kita itu menggunakan dasar penyelesaian apa. Kalau kita udah siap, nggak menunggu lama-lama ya sehari 2 hari, kalau udah siap ya kita langsung selesaikan. Setidaknya sudah ada jawaban ya. Dari kasus-kasus tersebut Ya, terselesaikan. nggak berlarut-larut. Betul, biasanya kan kasus banyak. Iya, Hari ini selesai atau belum muncul lagi, namanya banyak orang ya. Iya. Apalagi ada wali murid, Oh. dari pihak komite, dari guru sendiri, seperti itu. Sekarang itu memang apa ya, informasi itu kan dari berbagai macam alat komunikasi. Tidak hanya kita berhadapan-hadapan secara langsung saja, lewat HP, lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam, sehingga itu menjadikan iya semakin banyaknya permasalahan. Pada pandemi juga. Semakin banyaknya permasalahan. Dari situ Bun, dari pengambilan keputusan itu kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu ibu itu memudahkan dalam menyelesaikan suatu masalah ini? Jelas tuh. Saya tuh di sini memang sebagai kepala sekolah, tetapi saya di sini kan sebagai temannya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sebagai teman saya, iya, sebagai sahabat, sebagai teman. Ya mungkin kalau saya dianggap orang tua ya saya sebagai orang tua, mereka saya anggap sebagai anak-anak saya, ya itu Nyamannya itu yang menjadi apa yang membantu saya setiap ada permasalahan apapun. Jadi mereka punya masalah, saya mungkin bisa membantu, saya bantu. Kalau saya punya masalah ya mereka yang membantu saya. Jadi ada pembiasaan yang memang harus terbuka. Ya, setiap istirahat kami selalu curhat. Kami ngobrol ya, ngobrol kesana kemari. Sebenarnya ngobrolnya itu ringan, tetapi dengan mengobrol itu saya tahu, oh di kelas 6 itu ada permasalahan ini, oh di kelas 1 permasalahannya seperti itu. Itu saya apa ya, saya simpan itu, Memantau. iya. Sebenarnya saya ngobrol, tetapi sebenarnya itu istilahnya kayak apa ya, Menggali supervisi ringan-ringan lah, tetapi mereka nggak terasa apa yang saya omongkan ya, obrolkan. Adalah mengarah ke kasusnya itu. Untuk sehari-hariannya itu bagaimana gitu loh. Jadi kayak udah jalan-jalan keliling lihat dulu ada apa. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mengajar, terus mungkin saya jalan-jalan, ya sebenarnya iya juga, tetapi yang banyak itu digali dari omongan. Dari omongan ketika istirahat, ketika selesai pulang, itu kan masih ada waktu ya Bu ya, itu kita mesti ngobrol. Makanya Kak, biasanya saya itu kan kalau mengerjakan administrasi itu ketika Bapak Ibu guru sudah selesai mengajar kan kumpul di kantor semua ya. Itu kami administrasinya kami selesaikan, sudah saya tutup. Kami seringnya itu ngobrol dengan apa, ngomong-ngomong dengan Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin kita mengarah ke kelas dulu kelas 2 atau kelas 3 misalnya, dia kan cerita, oh murid saya lo lucu begini begitu lah. Itu kan suatu masukan bagi saya. Tuhan murid saya lugu kok begini, ngomongnya begini begitu. Saya kan punya grup besar ya, kalau ada kasus seperti itu misalnya saya
ke wali murid yang namanya wali murid itu kan mengganggu. Iya, mengganggu itu dalam artian begini. Kalau anaknya dapat nilai jelek, dia itu marah-marah, tidak terima. Terus mungkin dijawel temennya juga dia nggak belum dapat terima. info apa sumber yang benar-benar betul sudah ngamuk-ngamuk. Iya. Seperti itu. Iya, benar. Terus kayak strategi bunda untuk menggali dari bapak itu seperti itu, ngobrol Iya. santai. Itu menurut saya sangat penting, baik saya di rumah maupun di tempat kerja. Keren sekali. Karena dengan ngomong-ngomong itu mereka tuh santai. Santai Iya. tapi tak terasa Heeh. ternyata mereka Iya, ngomong itu. apa adanya. Itu Iya, betul. iya. Nggak harus dengan apa ya mau mewawancarai secara kaku, enggak. Saya setiap hari tahu permasalahan di kelas berapa. Apalagi bunda tahu karakternya masing-masing ya. Entah itu tadi bersamaan dengan makan atau Nah, apa. ngobrol santai. Nah, dari apa yang kita obrolkan tadi ini, diskusikan juga wawancara ini, kira-kira hal-hal yang ibu petik dari sini apa ya? Kalau menurut saya ya memang di sekolah, entah di sekolah atau di rumah di mana saja, permasalahan pasti ada. Namanya orang hidup itu pasti ada permasalahan. Ya. Kemudian kita harus memilih permasalahan mana yang lebih penting didahulukan diselesaikan. Itu yang kedua ya. Kemudian kita jangan menyelesaikan asal-asalan. Kita harus menggali informasi yang benar agar kita memberikan solusi yang tepat. Terus setiap ada permasalahan harus segera diselesaikan yang menurut saya paling apa ya mudah dengan cara kekeluargaan tadi, dengan cara kekeluargaan, dengan cara santai, sehingga mereka yang punya masalah itu sebenarnya kan sudah panik ya. Namanya orang punya masalah itu pasti udah pusing, panik, tetapi kita membantunya dengan tenang, dengan santai, maka kita akan apa ya Membantu kenyamanan dengan nah, terus juga meningkatkan persaudaraan. itu yang Alhamdulillah lah kemarin saya dibantu oleh kepala sekolah seperti ini, akhirnya timbul suatu kayak kekeluargaan empati muncul iya, juga, ya. yang luar biasa. Saya juga namanya saya orang tua ya, kalau ada kurangnya anak, susahnya anak. iya susahnya anak ya kan mereka menangis, saya juga ikut menangis. Betul itu, walaupun itu saya tuh hanya berpikir gimana ya caranya saya membantu untuk menyelesaikan permasalahan mereka itu. Setidaknya kalau masalah sudah terselesaikan, mereka pun tidak akan melakukan kasus-kasus yang seperti misalnya masuk dilema itu ya. Iya. Terus yang berikutnya menurut saya ya, ini saya pribadi ya, jangan menonjolkan kedudukan. Saya kepala sekolah tidak benar menurut saya. Oh, saya tuh udah tidak ngomong saya kepala sekolah, mereka juga tahu kalau saya kepala sekolah. Yang kita tonjolkan adalah saya ibu, saya sahabatmu, saya temanmu, itu menurut saya. Seperti itu. Karena kalau saya kepala sekolah itu sudah banyak sekali saya lihat kasus-kasus seperti itu. Mereka hormat di depan tapi mencibir di belakang. Saya nggak ingin seperti itu. Keren sekali. Iya, saya ingin mereka itu menerima saya apa adanya dan saya juga menerima mereka apa adanya. Itu menurut saya seperti itu. Hebat sekali Bun. Iya, Dari hebat. wawancara ini banyak sekali ilmu yang saya dapat, pengalaman itu luar biasa, sehingga nantinya dari wawancara yang kita lakukan ini pun bisa bermanfaat bagi diri saya, juga teman-teman yang nantinya guru-guru muda seperti saya ini pun yang memang masih perlu banyak belajar tentang pengalaman-pengalaman seperti itu. Mudah-mudahan, Amin. insya Allah bisa. Ya, yang tadi yang saya itu kenyamanan Ya, itu, terus setidaknya kita tahu posisi kita, tidak harus saya ini pimpinan yang itu Ya, tidak lah. betul, Ya, betul. itu yang menjadi yang pikiran saya. betul. Ibu pimpinan saya harus menunduk harus tidak. Tapi saya bukan, kita sama-sama. Ibu teman gitu ya. Iya, lebih utama. kita sama-sama. Kalau nggak percaya nanti tanya teman-teman.
bagaimana? Keren sekali ini, luar biasa, ini pengalaman yang baik sekali buat saya. Dan saya mengucapkan dulu ini wawancaranya sampai sini. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas Sama-sama, waktunya ya, dan sama-sama. pengalaman serta ilmunya yang diberikan kepada saya. Semoga sangat bermanfaat. Amin. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan kedua ibu kepala sekolah tentang pengambilan keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.